Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia dengan NIM 44321023 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kandungan Mikroplastik pada Daging Ikan Kembung, Rastreliger sp, dan ikan tongkol, Etinus afinis di Pasar Ciruas, Kabupaten Serang. Yang pertama itu latar belakang penelitian ini adalah banyaknya sampah plastik di laut akan mengurangi biota laut yang ada di dalamnya. Karena plastik membutuhkan waktu yang lama untuk dapat terurai. Masuknya mikroplastik ke dalam tubuh biota itu dapat merusak saluran pencernaan, mengurangi tingkat pertumbuhan, menurunkan kadar hormon steroid, menghambat produksi enzim, mempengaruhi reproduksi, serta menyebabkan paparan aditif plastik lebih besar sehingga bersifat toksik. Mikroplastik ini dapat memfasilitasi pengangkutan polutan kimia dan berfungsi sebagai pembawa polutan organik dan anorganik yang berbahaya, karena senyawa pada permukaannya menjadi bahan kimia organik hidrofobik dengan energi tinggi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghitung kelimpahan mikroplastik serta mengetahui jenis mikroplastik yang terkandung pada ikan tongkol dan ikan kembung yang dijual di pasar Ciruas. Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai kandungan mikroplastik pada ikan kembung dan ikan tongkol yang dijual di pasar Ciruas, serta meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat dan dalam mengkonsumsi dan mengelola ikan. Kajian pustaka yaitu mengapa saya memilih ikan kembung dan ikan tongkol karena mudah didapatkan di pasar dan masyarakat sering mengkonsumsi dua ikan ini karena bersifat ekonomis dan stoknya selalu ada setiap tahun. Mekanisme masuknya mikroplastik pada tubuh ikan itu melalui mekanisme pencernaan. Mikroplastik yang masuk ke dalam saluran pencernaan itu secara tidak sengaja tertelan oleh ikan pemakan fitoplankton yang umumnya berukuran kecil. Mikroplastik sendiri yaitu jenis sampah plastik yang berukuran lebih dari 5 mm dan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ada mikroplastik primer dan sekunder. Mikroplastik ini biasanya berbentuk fragmen, film, dan fiber. Ini adalah contoh jenis mikroplastik fiber, ada di kolom A dan film ada di kolom B, untuk fragmen ada di kolom C. Penelitian terdahulu dengan judul karakteristik mikroplastik pada ikan kakatua anglu dan ikan kurisi sirip pucet di perairan Jakarta ini menemukan adanya mikroplastik pada organ insang itu sebanyak 132,75 partikel per gram, untuk gastrointestinalnya itu sebanyak 146,4 partikel per gram, di daging sebanyak 32,2 partikel per gram. Untuk ikan kurisinya juga sama, ditemukan juga di dalam daging itu sebanyak 27,7 partikel per gram. Untuk penelitian terdahulu yang ini yaitu oleh Yona et al. 2021 dengan judul komposisi mikroplastik pada organ Sardinella lemuru yang didaratkan di Pelabuhan Sendang Biru, Malang. Ini pada masing-masing organ terdapat perbedaan dominasi jenis mikroplastik. Fragmen ditemukan lebih tinggi pada insang, sedangkan fiber mendominasi saluran pencernaan dan daging. Perbedaan dominasi jenis antar organ ini juga disebabkan oleh berbagai faktor seperti karakteristik jenis masing-masing mikroplastik, interaksi jenis mikroplastik di dalam tubuh ikan, dan struktur organ dan juga proses translokasinya. Untuk penelitian terdahulu selanjutnya ini ada pada ikan tongkol, pencernaan ikan tongkol. Hasilnya yaitu ditemukan sebesar 52,7 partikel per individu pada saluran pencernaan di ikan tongkol. Presentasi kelimpahan mikroplastik tertingginya ditemukan pada tipe fiber. Metodologi penelitian yaitu untuk waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September sampai November 2024. Pengambilan sampel ikan kembung dan ikan tongkol ini berlokasi di Pasar Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Alat dan bahannya yaitu untuk alat timbangan digital, cawan petri, mikroskop stereo, oven, botol sampel. Untuk bahannya itu ada ikan kembung, ikan tongkol, aquades, kalium, hidroksida atau KOH yang 10%, lalu kertas saring wetman yang nomor 42. Prosedur penelitiannya yaitu sampel ikan kembung dan ikan tongkol diperoleh dari hasil sampling di Pasar Ciruas. Sampel akan diambil menggunakan metode random sampling. Tiap spesies ikan diambil sampelnya sebanyak 8 ekor. Menggunakan random sampling karena berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di Pasar Ciruas itu supplier itu kebanyakan dari satu lokasi yang sama, yaitu di Jakarta. Maka saya mengambil random sampling. Untuk
Untuk parameter ujinya yaitu mikroplastik pada ikan ini, sampel ikan dibedah dan diambil sampel dagingnya sebanyak 20 gram. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam botol sampel dan diberi larutan KO 10% dengan perbandingan 1:3 dari berat sampel. Setelah itu sampel ditutup dan diinkubasi selama 24 jam. Untuk uji FTIR ini dilakukan untuk mengetahui jenis dari polimer pada sampel tersebut. Analisis datanya yaitu analisis sampel akan dilakukan dengan panduan dari Crawford dan Quinn, yaitu untuk menganalisis kelimpahan mikroplastik pada daging ikan dengan rumus kelimpahan sama dengan KI itu banyaknya ikan dibagi dengan banyaknya mikroplastik dibagi dengan banyaknya jumlah ikan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.